Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kita dengan Renungan Keluarga Kristen. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur boleh ada di hari yang baru. Kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun pagi dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan mempercayakan kami kehidupan di hari yang baru ini. Kami punya kesempatan menikmati hari ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami hari ini boleh menyenangkan Tuhan. Dengan cara kami boleh mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan setiap firman yang kami dengar dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati kami hari ini, berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, bulan Februari ini identik dengan yang namanya kasih, ya. Kata kasih itu identik di bulan Februari. Biasa orang merayakan Valentine, ya, Valentine, perayaan hari raya kasih sayang, maupun hari raya hari kasih sayang, ya. Di mana orang bertukar coklat, bertukar bunga dan sebagainya, menyatakan kasihnya kepada sesamanya, kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dinyatakan pada hari kasih sayang tersebut. Ternyata, sebelum hari kasih sayang itu ada, satu peristiwa besar sudah terjadi di bumi ini yang menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Allah sudah menyatakan kasih terlebih dahulu kepada manusia sebelum ada hari perayaan kasih sayang. Kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ dijelaskan bagaimana Allah yang memulai kasihnya kepada dunia ini. Allah yang berinisiasi untuk menyatakan kasih kepada manusia-manusia yang ada di bumi ini. Manusia-manusia yang berdosa, yang butuh kasih sayang, yang butuh penyelamatan dari Tuhan. Kita akan belajar bersama dari teks ini. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah tidak dapat kita ukur nilainya. Karena apa? Karena Yohanes pun menulis dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar itu tidak ada nilai kuantitatifnya, tidak ada nilai angka yang bisa menjelaskan seberapa besar kasih Allah. Kasih Allah sangat besar kepada umat manusia. Umat manusia yang berdosa, yang jatuh dalam dosa, yang tidak mampu menyelamatkan dirinya. Hanya karena kasih Allah, manusia diselamatkan. Kasih Allah yang dinyatakan kepada dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang begitu besar. Tidak main-main kasih Allah itu. Kenapa dikatakan begitu besar? Karena dibuktikan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang satu-satunya. Bapak Saudara terkasih, tidak ada pribadi yang mau memberikan apa yang dia miliki satu-satunya yang sangat berharga kepada orang yang sebenarnya tidak pantas menerimanya. Manusia berdosa tidak pantas menerima kasih karunia Allah. Manusia berdosa tidak pantas menerima Kristus Yesus. Tapi karena Allah punya cinta yang besar kepada kita, karena begitu besar kasihnya kepada kita, maka dia berikan Yesus kepada kita untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Untuk menyelamatkan kita semua. Tanpa diberikan Yesus kepada kita, kita tidak pernah bisa menikmati yang namanya jaminan hidup kekal. Tanpa pemberian Yesus kepada kita, kita tidak pernah menikmati yang namanya surga yang dijanjikan Tuhan itu. Hari ini kita mau belajar. Kasih Allah begitu besar, tidak dapat diukur dengan nilai apapun. Dan kasih Allah dibuktikan dengan memberikan anaknya yang satu-satunya. Yang hanya satu itu diberikan kepada kita. Untuk mati bagi kita. Untuk berkorban bagi kita. Untuk menebus manusia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Akibatnya, kalau manusia itu mau meresponi kasih Allah itu, mau menerima kasih Allah itu, mau membiarkan kasih Allah itu masuk dalam dirinya, menguasai dirinya, maka manusia akan memperoleh yang namanya hidup kekal. Dia tidak akan binasa. Kasih Allah seringkali bertepuk sebelah tangan.
manusia tidak terlalu peduli dengan kasih Allah. Padahal kasih Allah itu sangat berarti bagi kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan kita mengakhiri hidup kita di bumi ini. Tetapi kita tidak menghargai kasih Allah yang menjanjikan keselamatan atau surga bagi akhir hidup kita atau setelah kita mati nanti. Seringkali kita abaikan itu. Kita lebih mementingkan perayaan-perayaan kasih sayang yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya hanya diberikan dengan bentuk-bentuk benda-benda yang sifatnya tidak terlalu bernilai kekal, ya. Hanya benda-benda yang bisa habis, seperti coklat, bunga, dan sebagainya. Tapi kasih Allah dinyatakan dalam bentuk yang lebih tidak dapat kita pahami dengan logika berpikir kita. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Perbuatan baik kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Hanya karena mempercayai Yesus yang adalah Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita, meresponinya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menikmati yang namanya kekekalan hidup. Harapan saya, di bulan Februari, di bulan kasih sayang ini, mari kita benar-benar memikirkan kasih sayang Allah yang sudah nyata diberikan kepada kita, yang nilainya begitu besar, bukan hanya 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, tidak, atau puluhan juta, tidak, tapi nilainya sungguh-sungguh besar, dengan memberikan anaknya untuk kita yang berdosa. Kita punya kecenderungan untuk tidak menikmati surga kekal jika kita tidak mempercayai atau meresponi kasih Allah. Jika kita mengabaikan kasih Allah yang dinyatakan itu, hidup kekal itu bukan menjadi bagian kita. Tetapi jika kita meresponinya dengan mempercayainya, maka hidup kekal itu menjadi bagian kita semua. Mari, bulan Februari ini, bulan kasih sayang ini, kita pun meresponi kasih Allah dengan sungguh-sungguh mempercayai Yesus yang diberikan kepada kita sebagai satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, yang menebus kita, manusia berdosa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang mengasihi kami. Dalam keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan kami memperoleh kekekalan hidup, menyelamatkan diri kami, Engkau berinisiatif untuk memberikan anak-Mu kepada kami. Engkau menyatakan kasih-Mu yang tak terukur nilainya, yang begitu besar kepada kami, dengan memberikan Yesus Kristus untuk dikorbankan bagi penebusan untuk manusia berdosa. Terima kasih dan terima kasih untuk kasih ini. Ajari kami untuk berpikir serius untuk hal itu, untuk sungguh-sungguh mau menerima Yesus sebagai Tuhan yang memberikan kekekalan bagi hidup kami. Berkatilah kami semua Tuhan, biar hidup kami sungguh sesuai dengan maunya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lakukanlah aktivitas hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan perlindungan Roh Kudus ada bagi kamu semua, dari sekarang seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi.